Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa istiqomah ya, mengikuti sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai role model, kita jadikan sebagai uswatun hasanah, dan semoga kita yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah itu kelak bisa bersama beliau, bertemu beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah kajian sore ya di Masjid UIN Sunan Kalijaga, yaitu ngaji filsafat ya, yang temanya menjadi muslim otentik di era simbolik ya. Menurut saya ini tema yang luar biasa berat ya, dan tentu saja menarik untuk kita kaji ya, walaupun mungkin tidak semua orang juga yang mungkin ingin mengkaji ini, padahal ini tren yang menurut saya yang harus kita kembangkan, di mana kajian-kajian seperti ini tentu akan mengasah kemampuan kita untuk berdiskusi ya, sharing ya. Kemudian kita juga nanti bisa mendapatkan hal-hal baru di sini dalam kajian yang dilakukan oleh laboratorium Masjid UIN Sunan Kalijaga ini. Tentu kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini ya, kita berdoa juga mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, oke, ini kalau boleh saya tahu mahasiswa yang hadir dari fakultas apa aja? Coba dari utara mbaknya dari fakultas apa? Sosiologi, oke. Bishum ya. Mbaknya yang sebelah kirinya? Padip, oke, adab, terus? Sama, Padip, terus? Dari? Apa tuh fakultasnya? Syariah ya, oh iya, betul, oke, FSA ya. Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian mbaknya sama. Oke, mbaknya yang tengah dari fakultas apa? Sama juga, FSH. Belakang? Visum. Oke. Kalau mas-mas kita yang dari UIN ini dari UIN lagi laboratorium apa panitia ini dari mana fakultasnya ini? Dakwah ya. Masnya yang menyebuti? Syariah ya. Masnya? Dari Padip. Oke, belakang sendiri. Oh, dari dakwah, oke. Nggak ada yang malah masuk filsafat ya, karena mungkin mereka sudah diajar di kampusnya, padahal justru di sini untuk mengasah kemampuan mereka berdiskusi dengan lintas fakultas, ya. Nggak masalah, bagus ya. Jadi orang-orang yang hadir di sini, insya Allah adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena belum tentu semua orang mau mengkaji atau membahas, mendengar ya tema-tema yang dibahas ya pada kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium Masjid UIN Sunan Kalijaga ini. Baik, kalau kita membahas menjadi muslim otentik di era simbolik, tentu pertanyaannya bisa nggak kita jadi itu gitu ya. Bisa nggak kita menjadi muslim yang otentik itu? Nanti kita akan coba jawab nanti dengan bahasan selanjutnya. Lalu kemudian kita ingin tahu juga muslim otentik itu sebenarnya apa gitu kan. Kenapa nggak disebut dengan muslim kafah kayak gitu ya? Kenapa nggak disebut dengan muslim sejati? Ini bahasa kekinian sesungguhnya ya. Jadi muslim otentik itu ya, istilah yang lazim dipakai untuk menggambarkan seorang muslim yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat agama Islam, tapi dengan tetap update dengan perkembangan zaman. Itu muslim otentik. Ya, dia nggak merasa, wah saya nggak suka dengan zaman sekarang, kenapa jadi begini? Enggak, ya. Dia bersungguh-sungguh dengan menjalankan ajaran agama Islam, tapi dia bisa mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Ada HP, dia nggak anti HP. Jadi dia punya HP seperti ini, oh enggak apa-apa, ini HP ini bisa mendukung saya dalam pembelajaran. Jangan dibilang, saya punya HP, nggak maulah,
ini bikinan orang kafir gitu kan. Nah, lalu kalau begitu dia mengatakan, ya itu sama aja dia mengatakan dirinya itu tidak bisa menerima perkembangan zaman, dimana kita mau tidak mau apa yang terjadi di zaman sekarang ini, teknologi yang maju yang ada di zaman sekarang ini, kita tetap bisa menghadapinya, kita tetap bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tinggal nanti bagaimana kita menyesuaikan diri dengan baik atau tidak. Karena ada orang yang sebagian menghadapi perkembangan zaman itu, dia itu malah terlena. Ya, terlena gimana? Tujuan ke Jogja itu disuruh orang tuanya atau dia sendiri berniat untuk kuliah. Tapi ternyata banyak orang ke Jogja kuliah itu malah menjadi hilang semangatnya. Tapi yang dilakukan di Jogja itu banyak mainnya. Kalau banyak kafe di Jogja banyak ngafenya. Kalau tempat wisata banyak di Jogja, dia banyak pergi ke tempat wisatanya, pergi wisata kulinernya, sehingga kuliahnya malah tidak menjadi prioritas. Artinya apa? Dia yang berasal dari kampung misalnya tidak pernah menemukan sebegini asiknya ternyata di kota, lalu dia lupa bahwa tujuan dia ke Jogja itu adalah kuliah. Ini sebagian mahasiswa barangkali ada yang menghadapi hal seperti ini. Saya kalau ngajar pagi jam 7 itu mahasiswa yang hadir itu paling 80% itu udah paling banyak gitu. Kalaupun nanti datang banyak yang terlambat. Lalu saat saya tanya, kenapa kamu terlambat mas? Siangan pak. Siangan kenapa? Tadi malam pak nongkrong di mana? Saya tanya kan, jujur aja saya bilang di kafe. Biasanya kamu kalau di kafe nongkrong sampai jam berapa? Ya kadang sampai jam 1 pak, sampai jam 2 tuh. Gimana coba mau kuliah jam 7? Kalau sampai jam 1, jam 2 masih nongkrong di tempat-tempat nongkrong. Padahal tujuan dia mestinya ketika dia di Jogja itu dia belajar dan hanya mengikuti perkembangan zaman seperti ke kafe atau pergi ke tempat-tempat yang hiburan lah ya, sekedarnya saja. Nah ini namanya orang-orang yang seperti itu menurut saya adalah orang yang terlena dengan apa yang ia hadapi di Jogja sehingga dia kaget bahwa ternyata enak main aja di Jogja. Itu yang mereka lakukan. Nah saya kira kalian yang hadir di sini tentu tidak ya. Kalian tentu orang-orang yang menurut saya sudah bisa memanage waktu, bisa membagi waktu, nah dan bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kalian untuk menjadikan kalian benar-benar tujuannya kuliah ke Jogja. Adapun yang lain itu hanya sampingan saja. Nah, sekarang kita ingin nanya, gimana kira-kira kalau Muslim otentik itu kita komparasikan dengan orang baik menurut cara pandang filsuf ya. Jadi good man and good woman kalau menurut filsuf itu seperti apa sesungguhnya? Ini kalau kita komparasikan nanti ada nilai-nilai kesamaan di dalamnya. Jadi filsuf seperti Socrates mengatakan, ya karena kita ngaji filsafat ya, nanti saya singgung filsafatnya. Bahwa orang baik itu orang yang memiliki pengetahuan, dia memiliki kebijaksanaan dan memahami akan dirinya. Jadi orang baik itu kata kuncinya dari Socrates adalah orang yang memahami siapa dirinya. Gitu loh. Oke. Kenapa begitu? Karena Socrates itu ada ungkapan dia yang paling terkenal itu. Kalau kalian pernah dengar istilah dari Socrates, kenalilah dirimu. Itu luar biasa maknanya itu. Kenalilah dirimu menurut Socrates itu adalah orang yang tahu diri. Siapa sih aku ini? Tujuan saya ke Jogja ini untuk apa? Kalau flashback ke belakang, saya terlahir ke dunia ini untuk jadi apa? Itu orang yang tahu diri. Karena banyak orang itu dia tidak tahu diri. Makanya kalau orang tua kalian, orang tua kita misalnya nasihati, Bu, saya di kuliah di Jogja itu pengen punya mobil. Bu, belikan saya mobil seperti layaknya teman-teman di kampus lain tuh ke kampus pakai mobil sendiri. Padahal orang tuanya nggak mampu membelikan.
Motor aja mungkin berat orang tuanya membelikan. Apa kata orang tua? Nak, Mbok, kamu tuh tahu diri. Uang di rumah aja nggak ada mobil kok. Masa kamu di Jogja minta kuliah pakai mobil? Orang tua kan bilang, kamu nggak tahu diri. Kalau orang yang mengenali dirinya, dia mengenali orang tuanya, mengenali lingkungannya, mengenali kemampuan orang tuanya, dia nggak akan berkata seperti itu. Pak, Bu, saya sudah kuliah, udah seneng. Loh, kamu nanti ke kampus gimana, Nak? Nanti jauh nggak kampusmu itu? Ya nggak perlu naik motor pun nggak apa-apa, Bu, Pak. Nanti tak cari kos nanti yang dekat kampus. Supaya apa? Supaya saya bisa jalan dan tidak perlu memakai kendaraan bermotor. Kalau saya beli motor, ibu bapak beli motor, berapa uangnya? Kemudian belum nanti perawatannya, belum nanti BBM-nya. Ini orang tahu diri. Makanya kebijaksanaan itu menurut Socrates adalah orang yang tahu diri. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana filsuf yang mengatakan berikutnya adalah Plato, ya. Plato ini mengatakan bahwa orang baik itu adalah orang yang memiliki kemampuan memahami kebenaran. Nah, jadi dia bisa memahami ini benar atau salah. Benar nggak sih saya kok minta mobil ke orang tua saya? Orang tua saya cuma buruh tani, orang tua saya itu cuma petani yang hidupnya biasa-biasa saja dan miskin. Benar nggak ini gitu loh. Makanya kita dalam hidup kita itu kita harus bisa menemukan kebenaran. Setiap kita mengucapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, coba pikir. Kalau saya tujuannya ke Jogja itu kuliah, lalu saya nggak kuliah, males saya kuliah gitu kan. Benar nggak tindakan saya itu? Saya nggak tahu di fakultas lain ya, tapi di FUPI itu, jadi FUPI itu kalau saya absen mahasiswa, cek mahasiswa itu kalau izinnya itu menurut saya kurang bermutu. Apa izinnya kurang bermutu itu? Pak, saya nggak ikut kuliah Bapak filsafat manusia karena saya ada kegiatan. Itu jawabannya gitu loh. Ada kegiatan. Kira-kira semua kita punya kegiatan nggak? Punya kan? Mau beri yang spesifik gitu loh. Kalau misalnya saya ada kegiatan di pondok, yang tinggal di pondok, atau saya punya kegiatan di rumah saya yang tinggal di rumah karena orang tua saya ada acara, jelas. Dan kalian tahu nggak modusnya? Biasanya gitu-gitu aja. Hadir minggu ini, minggu depan nggak hadir. Minggu depannya lagi hadir, minggu depannya lagi nggak hadir. Itu izinnya sama. Maaf Pak, saya nggak bisa ikut kuliah hari ini. Izin ya Pak, karena saya ada kegiatan lain. Nggak jauh-jauh beda. Ada kegiatan lain. Kadang saya balas sesekali. Emang kegiatanmu apa Mas? Kalau kamu sesibuk itu sampai kuliah aja kamu nggak sempat, saya bilang gitu kan. Besoknya ketika ketemu saya dia bilang, maaf Pak, saya memang akhirnya dia berkata jujur, hanya karena kegiatan dia yang lain yang nggak penting, dia telat, dia lupa ada kuliah, kemudian dia tidak memprioritaskan kuliahnya sehingga menganggap bahwa dia tidak tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan yang tidak benar. Padahal menurut Plato itu kalau orang bijak itu adalah orang yang memahami arti sebuah kebijaksanaan dengan apa? Dengan melakukan kebenaran. Jadi kalau kita umat Islam, kita bisa ambil positifnya dari Plato ini. Lakukanlah hal yang benar, ya. Kerjakanlah yang benar, bicaralah yang benar, berbuatlah yang benar. Itu kan sesuai dengan spirit agama kita, Islam. Nah, lalu yang ketiga, ini orang bertiga nih guru dan murid ini. Socrates, gurunya Plato, kemudian Plato, gurunya Aristoteles. Sekarang Aristoteles. Gimana kata Aristoteles? Aristoteles katakan bahwa orang baik itu orang yang memiliki kebaikan, hidupnya sesuai dengan prinsip moral. Jadi orang baik itu menurut Aristo adalah orang yang memiliki kebaikan dan hidupnya sesuai dengan prinsip moral. Prinsip moral itu apa? Bahwa prinsip moral mengajarkan nilai-nilai yang baik untuk kita lakukan dan
yang buruk harus kita tinggalkan. Ini yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang hal-hal yang baik itu justru kita abaikan, yang buruk kita lakukan. Ya seperti tadi itu. Siapa yang mengatakan kuliah itu tidak baik? Tapi nyatanya banyak mahasiswa alasannya itu karena kesiangan, karena malas, karena hujan gitu loh. Kemudian ada alasan lain, saya masih ada kesibukan lain. Padahal kesibukan yang lain itu hanya sekedar main atau dolan dengan temannya. Ini kan alasan yang menurut saya itu dibuat-buat sesungguhnya. Kecuali kalau mahasiswa itu dia ada kegiatan kampus, ada suratnya dilampirkan, kirimkan ke saya. Oh, saya apresiasi. Bagus ini saya bilang kan, karena dia diutus oleh kampus untuk ikuti kegiatan dan ada suratnya. Dia ikut kegiatan itu benar. Tapi kalau alasannya karena dia sibuk dan kegiatan yang nggak jelas, alasannya dia kesiangan dan kesiangannya itu karena begadang semalaman, gitu ya. Nah ini yang dia tidak sadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip moral. Untuk tubuh kita itu begadang itu kan tidak boleh kalau sering-sering. Kalau tiap malam begadang apa ya baik. Kalian tahu nggak lagunya Raja Dangdut itu? Judulnya yaitu Jangan Begadang. Pernah dengar kan? Jadi sampai Rhoma Irama bilang begadang boleh saja asal ada perlunya. Saya dulu waktu nggarap skripsi sering begadang tuh bener karena deadline. Dosen bilang kamu harus selesai tanggal sekian. Saya nggarap tesis juga seperti itu, banyak begadang karena pembimbingnya bilang kamu harus selesai tanggal ini, harus selesaikan mah. Jadi harus selesai. Disertasi sama. Jadi begitu kita begadang tuh ada perlunya, nggak apa-apa. Tapi kalau begadang hanya sekedar nongki ya di kafe, hanya guyu hahaha, tapi lalu sampai larut malam dini hari, saya kira ini yang tidak sesuai dengan ajaran moral kita, bahwa tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita ada saatnya belajar, tubuh kita ada saatnya studi, tubuh kita ada saatnya olahraga. Itu boleh kita bagi. Tapi bagi orang tertentu ternyata yang seperti ini mereka abaikan. Nah, ini orang baik menurut para filsuf. Nah, sekarang kita lihat dalam ciri muslim yang otentik, yang kira-kira kita compare, kita hubungkan dengan cara pandang filsuf tadi yang mengatakan bahwa orang baik itu seperti apa. Sekarang orang muslim yang otentik, yang itu pasti baik, itu seperti apa? Nah, ini yang pertama. Muslim yang otentik itu cirinya adalah akidahnya kuat. Jadi akidah kuat itu akidahnya nggak tergoyahkan. Yang namanya waktu sholat, kemudian dia tinggalkan kegiatannya karena sholat, itu harus kita apresiasi. Ada orang yang sholat tuh kudu berjamaah, itu sangat bagus. Ada orang yang hanya karena calonnya itu tidak sholat padahal muslim, dia pilih nggak jadi sama calonnya untuk menikah. Kenapa? Karena dia menjaga akidahnya. Ada orang nggak jadi dia dengan calonnya hanya karena dia menyuruh calon istrinya itu melepas hijabnya, dia pilih tidak jadi. Saya kira itu contoh akidah yang kuat. Tapi kan kita kadang sering melihat soal akidah ini. Kalian mungkin bisa perhatikan ada orang yang menikah dengan orang di luar Islam, maksudnya non muslim, lalu dibilang begini, saya mau menikah dengan kamu, dan menurut dia laki-lakinya itu baik. Terus si perempuan bilang, tapi saya seorang muslimah mas. Tidak apa-apa, kamu seorang muslimah, nanti kamu pindah agama saya aja. Dan ini biasa kita temukan dalam berita atau dalam kenyataan sehari-hari kita, bahwa ada orang meninggalkan agamanya hanya karena pernikahan, rela murtad gitu loh, menjual agamanya sendiri hanya karena dia itu menikah dengan orang yang beda agama. Kalau orang yang punya prinsip moral, nah itu yang kita bahas tadi menurut Plato tadi itu ya, dan menurut Aristo tadi itu, dia tidak akan meninggalkan agamanya hanya karena pernikahan. Dia akan bilang, lah kalau saya nggak jadi dengan dia, emang dia aja laki-laki, kan masih ada laki-laki yang lain. Kenapa saya harus menikah dengan orang yang beda agama? So agama saya melarang saya menikah dengan orang yang beda agama. Ini prinsip, ya.
walaupun kita masih menemukan kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, itu akidahnya kuat, ciri yang pertama. Muslim otentik yang kedua, cirinya adalah berakhlak mulia. Akhlaknya itu terpuji, akhlakul karimah, ya bahasa Arabnya. Orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu sekarang susah nyarinya, ya. Kenapa akhlak mulia itu susah nyarinya? Karena hanya sebagian orang saja yang masih punya komitmen untuk menjadi orang baik, yang kadang-kadang orang baik itu bagi dia untuk dibuktikan bisa menjadi seorang muslim yang taat itu tantangannya berat. Sehingga dia untuk menjadi orang baik itu, saya apa ya bisa menjadi orang baik, wong saya hidup di zaman seperti ini, tantangannya seperti ini, kelihatannya saya nggak bisa menjadi orang baik. Ini saya kira pernyataan yang keliru, bahwa siapa saja, saya, jenengan semua, kita bisa menjadi orang baik asal kita punya keinginan untuk menjadi orang baik. Coba kita lihat misalnya sekarang ini, orang yang melakukan tindakan pencurian, orang yang melakukan tindakan korupsi, orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, apa mereka itu bukan orang Islam? Justru yang melakukannya itu kebanyakan orang Islam. Koruptor ada orang Islamnya, ya. Pencuri ada orang Islamnya, maling, begal ada orang Islamnya. Tapi kenapa dia melanggar ajaran Islam bahwa berakhlak yang baik itu jangan ngambil milik orang lain? Tapi kenyataannya kan tidak. Orang justru mengambil hak orang lain, orang mengerampas bukan miliknya, itu milik orang lain yang dia tidak boleh mengambilnya. Tapi inilah yang terjadi. Kenapa? Karena orang itu untuk menjadi baik itu memang susah, berat. Tapi bisa nggak kita melakukannya? Bisa sesungguhnya. Coba, saya masih ingat ada acara TV dulu namanya Bang Napi gitu, narapidana maksudnya. Lalu kata dia gini, jadi pencuri itu sebenarnya dia nggak punya niat untuk menjadi seorang pencuri, bukan karena niat pelaku. Tapi kenapa? Karena ada kesempatan. Kalian di jalan misalnya ya, sendirian kalian. Begitu kalian di jalan itu menemukan HP tergeletak di pinggir jalan, tanpa ada orang yang memilikinya dan tidak ada orang yang ada di situ, sehingga pikiran kita cuma sederhana. Normalnya gimana? Wah, ini nggak ada orang nih, saya ambil aja lah. Padahal itu bukan punya dia. Dan bahkan orang mengatakan, nggak apa-apa saya ambil, wong saya tidak merampasnya kok, saya nemu gitu loh. Tapi kalau orang benar, dia nggak akan melakukan itu. Dia nggak berniat sebenarnya untuk mengambilnya, untuk mencurinya gitu loh. Tetapi dia mengambilnya, kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk memiliki barang tersebut, karena tidak ada orang yang menyaksikan dia mengambilnya. Karena ada kesempatan. Jadi kalau menurut saya, menjadi orang baik itu asal kita punya komitmen untuk berakhlak mulia itu bisa. Tetapi kalau bagi orang tertentu, katanya kan, ini juga saya bisa minta ampun kepada Tuhan, dosa saya nanti bisa diampuni oleh Tuhan. Padahal dia saat itu bisa menolak perbuatan buruk itu. Contohnya banyak, misalnya ada orang yang ikut ajalah kepada calon suaminya padahal belum menikah, berhubungan di luar nikah dia lakukan, yang penting saya dinikahi, nanti toh jadi suami saya. Ini juga banyak terjadi sekarang seperti itu. Padahal dia tahu bahwa itu perbuatan dosa, tapi dia berpikir, nanti saya kan bisa tobat setelah dia nikah, kalau dinikahi. Kalau tidak, kebanyakan kan justru tidak kan. Dia tahu, ini ternyata perempuannya murahan ini gitu. Di luar sana itu kejadian-kejadian seperti itu tentu saja ada. Karena orang menganggap itu bukan perbuatan yang membuat dia itu dikatakan orang jahat. Padahal dia sudah melakukan perbuatan dosa, dan akhlaknya itu tentu saja itu akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela gitu kan. Oke, yang ketiga, ahli ibadah. Jadi ciri muslim otentik itu ahli ibadah. Jadi kalau yang namanya sholat 5 waktu,
Dia tidak sekedar sholat saja, tapi dia menjaga sholatnya. Orang tahu sholat subuh itu kan sampai matahari sebelum terbit kan masih ada waktunya. Tapi dia enggak, begitu azan berkumandang, wah ini masuk waktu subuh, saya bangun dulu, saya sholat dulu. Itu yang dilakukan, dia ahli ibadah. Dia tidak hanya melaksanakan sholat fardu, tetapi dia juga melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibadah yang ia lakukan tidak hanya formalitas ibadah wajib, tetapi ibadah sunnah pun perlu dia lakukan. Karena ibadah itu bagi dia adalah cara dia menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Makanya hablum minallah itu kan melalui ibadah. Kalau orang dengan ibadah itu bisa terhubung, maka dengan demikian dia nanti akan melaksanakan ibadah itu dengan baik. Yang terakhir adalah dia meneladani Rasul. Jadi dia perilaku Rasul itu dia tiru. Rasul itu pemaaf, bagaimana Rasul itu memaafkan orang yang menyakiti dia. Rasulullah itu bisa menahan emosi walaupun orang itu sudah membuat dia jengkel. Bayangkan Rasulullah pernah dilempar dengan kotoran oleh seorang Yahudi saat di Madinah. Rasulullah nggak pernah balas tuh. Rasulullah pernah dilempar oleh orang Taif waktu berdakwah ke negeri Taif, lalu Rasulullah tidak membalas, bahkan dia luka-luka saat itu dan Jibril turun memberikan bantuan. Mau nggak saya hukum mereka atas perbuatannya padamu baginda ya Rasul? Tapi Nabi tidak membalas itu. Begitu pemaafnya Rasulullah. Nah, ini nilai-nilai seperti ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, meneladani orang-orang yang ada di zaman sekarang udah sulit kita nyarinya ya. Sang teladan itu susah. Yang ada adalah sang telatan gitu kan. Telatan kuliah, telatan selesai kuliah, telatan nikah, semuanya telatan gitu. Tapi yang mencari teladan itu kadang susah gitu loh. Nah, kita tidak akan pernah kehilangan teladan karena teladan kita itu adalah Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lihat cara menjadi muslim yang otentik di era simbolik. Sebelum saya menjelaskannya, kita kenali dulu apa itu era simbolik. Seorang pemikir ya dari barat namanya Ernest Cassirer, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk simbol, homo symbolicum. Bahwa kita tuh menyimbolkan sesuatu itu dengan cara kita masing-masing. Kalau anak muda sekarang ini kan, kalau kalian menyimbolkan seperti ini tuh simbol apa itu? Simbol apa ini? Tahu nggak? Cinta kan? Orang menyimbolkan ini cinta. Terus ada lagi yang menyimbolkan seperti ini. Ya, wah ini simbolnya cinta. Kalau fakultas itu juga ada seperti itu. Kalau Suldin itu gini ya, nggak tahu saya FSH kayak apa gitu. Orang jadi paham. Oh, simbol itu tuh bermakna begini, simbol itu bermakna begini. Karena manusia hidup dengan simbol. Coba kalau kita memuji orang, oh kamu bagus, kan jempolnya begini kan? Tapi hati-hati kalau ada orang mengatakan dia, iya, digini kan tangannya ke bawah. Bahaya nggak itu? Bahaya itu. Karena itu sama aja pateni dia gitu kan. Bunuh dia, habisi dia. Kita menunjuk orang seperti ini tuh oke, bagus. Tapi ingat ketika yang kita pakai jari tengah, itu loh. Itu tidak patut kita lakukan. Dan simbol-simbol itu punya makna. Makanya Ernest Cassirer dia katakan homo symbolicum. Manusia itu adalah menyimbolkan kegiatannya, perilakunya, dalam hidupnya dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, era simbolik ini adalah era di mana perkembangan manusia mulai menggunakan simbol-simbol dalam kehidupannya. Simbol berkomunikasi dengan bahasa, simbol berkomunikasi dengan cara pikiran kita, dengan ide-ide yang kita sampaikan. Nah, simbol-simbol itu diungkapkan melalui pikiran, melalui perasaan, melalui ide. Begitu kita hidup di zaman sekarang itu. Karena itu, kalau kita disebut hidup dengan cara simbol, maka karena memang manusia menjelaskan sesuatu itu memang dengan simbol. Nah, sekarang simbolnya kita muslim otentik itu seperti apa? Nah, ini yang kita sampai jam berapa, Mas? Masih ada waktunya? Masih ya, biar enggak habis waktu nanti untuk diskusi. Bagaimana cara menjadi manusia otentik di era simbolik itu? Nah, yang pertama tadi sudah dibahas, kenalilah dirimu.
Jadi kalau orang yang ingin menjadi muslim yang otentik adalah orang yang mengenali dirinya. Kalian ingat nggak ungkapan, saya yakin kalian tahu, man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Orang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kenapa kita mengenal diri kita kok bisa mengenal Tuhan? Karena ketika kita bertanya who I am, siapa saya, siapa yang menciptakan saya, tentu kita akan nanya, saya memang lahir dari ibu saya, hubungan antara ayah dan ibu saya, lalu ibu saya hamil, lalu lahir saya. Tetapi yang menciptakan saya itu siapa? Kita kan nanya tentang diri kita. Oh, ibu saya memang reproduksinya melalui dia. Tetapi yang menciptakan saya bisa lahir ke dunia ini pasti ada. Jawabannya akan ketemu. Tentu ada kekuatan, ada yang menciptakan, ada yang punya kuasa untuk menciptakan saya sebagai manusia. Lalu jawaban kita, Allahu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini. Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dari sini kita menjawab, kalau ingin menjadi muslim yang otentik di era simbolik itu, kenalilah diri kita, tahu diri. Jadi jangan orang yang lupa diri, jangan orang yang lupa dari mana asalnya, untuk apa dia hidup, kemana tujuan hidupnya. Jangan lupakan itu. Yang kedua adalah cara menjadi muslim otentik itu orang yang paham agama. Jadi kalau ingin menjadi muslim yang otentik, pahami agama kita. Agama itu tidak membuat kita itu susah dalam hidup kita. Agama kita ini memandu kita agar menjadi seorang yang baik dalam hidup kita, agar menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup kita.